Halo semua, salam jumpa lagi dengan saya. Selamat datang di channel ini. Pada episode yang lalu kita sudah belajar tentang berbagai macam bentuk sediaan tablet, keuntungan dari sediaan ini dibandingkan dengan sediaan yang lainnya, serta bahan-bahan tambahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan tablet. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang bagaimana pembuatan sediaan ini, metode apa saja yang digunakan, bagaimana kontrol kualitas yang harus dilakukan, serta berbagai macam problem atau masalah dalam proses pembuatan tablet dan bagaimana pula cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Seperti yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya, bahwa tablet adalah merupakan bentuk sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi dan merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan. Tablet gempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja, sehingga istilah yang paling tepat untuk proses pembuatan sediaan ini adalah proses pengempaan, bukan pencetakan, karena serbuk atau granul tadi digempa, bukan dicetak. Ada dua syarat suatu bahan bisa digempa. Yang pertama adalah memiliki compressibility atau daya gempa yang baik. Yang kedua adalah bahan tersebut memiliki flowability atau sifat alir yang baik, sehingga bahan tersebut bisa mengalir dari corong atau hopper ke lubang cetakan atau dice dari mesin tablet dengan baik. Namun demikian, tidak semua bahan memiliki kedua sifat tersebut, sehingga diperlukan suatu proses yang kita kenal dengan istilah granulasi, yaitu untuk memperbaiki sifat alir dan compressibility dari bahan obat yang kita produksi tadi. Secara umum, proses pembuatan tablet ini dapat kita bedakan menjadi tiga cara atau tiga metode, yaitu yang pertama adalah metode granulasi basah atau yang kita kenal dengan istilah wet granulation. Kemudian yang kedua adalah metode granulasi kering atau dry granulation. Dan yang ketiga adalah metode gempa langsung atau direct compression. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Secara garis besar inilah bagan alur dari ketiga proses pembuatan tablet tersebut, yaitu metode cetak langsung, metode granulasi kering, dan juga metode granulasi basah. Kita akan bahas satu persatu ketiga metode ini, bagaimana proses pembuatan tablet dengan ketiga metode tersebut, apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode pembuatan tablet tersebut, sehingga kita bisa menentukan metode mana yang paling cocok yang akan kita gunakan untuk membuat bentuk sediaan ini. Metode granulasi basah adalah merupakan metode tertua dan yang paling luas, yang paling banyak digunakan dalam proses pembuatan tablet. Hal tersebut disebabkan karena hampir semua bahan obat dapat dicetak dengan menggunakan metode ini dan memenuhi semua persyaratan tablet dengan baik. Nah, tujuan dari granulasi ini adalah untuk meningkatkan waktu aliran campuran dan juga kemampuan gempa dari bahan yang kita produksi tadi. Kalau kita lihat kita bandingkan dengan metode yang lain, maka metode pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah terbentuknya granul, sehingga akan memperbaiki sifat alir dan compressibilitas. Proses kompaksasi juga lebih mudah karena pecahnya granul akan membentuk permukaan baru yang lebih aktif. Metode granulasi basah ini juga sangat menguntungkan jika kita gunakan untuk obat-obat yang memiliki dosis yang tinggi, yang memiliki sifat alir dan compressibilitas yang jelek. Sehingga dengan menggunakan proses granulasi basah ini, maka hanya perlu sedikit bahan pengikat sehingga bahan tersebut dapat dicetak atau digempa dengan baik. Untuk bahan yang berdosis rendah pun, jika dengan penambahan pewarna, maka distribusi menjadi lebih baik dan menjamin keseragaman isi zat aktif jika kita gunakan metode pembuatan granulasi basah ini. Metode granulasi basah juga bisa mencegah segregasi komponen-komponen campuran yang sudah homogen. Dan yang paling utama adalah bahwa pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini akan memperbaiki disolusi obat yang memiliki sifat hidrofobik, sehingga bisa menghasilkan obat dengan bioavailabilitas yang lebih baik. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan bila kita bandingkan dengan metode yang lain, di mana proses metode pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini prosesnya lebih panjang dibandingkan dengan dua metode yang lainnya, sehingga secara ekonomis juga akan lebih mahal.
Peralatan yang kita gunakan juga lebih banyak, sehingga secara otomatis lebih banyak pula personel yang terlibat dalam proses pembuatan obat. Yang ini akan membutuhkan kos juga, karena biaya operator juga membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan kedua metode yang lainnya. Dan yang paling utama adalah bahwa metode granulasi basah ini tidak bisa digunakan untuk obat-obat yang sensitif atau tidak tahan terhadap kelembapan dan juga pemanasan, karena proses granulasi basah akan melibatkan atau menggunakan bahan-bahan cairan pengikat yang bersifat lembab dan juga terjadi pemanasan, sehingga untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan dan juga tidak tahan terhadap lembab, maka metode ini menjadi kurang cocok. Kemudian untuk tablet berwarna dapat terjadi peristiwa migrasi dan ketidakhomogenan, sehingga tablet yang dibuat akan menjadi bintik-bintik yang tidak menarik dan sangat mengganggu estetika dari tablet tadi. Kemudian hal lain yang juga perlu kita perhatikan dalam proses pembuatan metode granulasi basah ini adalah adanya peristiwa inkompatibilitas antar komponen di dalam formulasi, yang ini akan diperbesar terutama untuk obat-obat yang bersifat campuran seperti multivitamin, obat-obat dengan menggunakan multidosis dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan pada saat kita membuat tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Secara pokok proses-proses yang kita lakukan dalam pembuatan tablet dengan granulasi basah, yang pertama adalah proses pengayakan dan pencampuran serbuk. Kemudian pada campuran tadi kita tambahkan larutan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk tadi untuk membentuk suatu massa dengan ukuran yang cukup basah atau plastis. Nah, kemudian campuran yang basah tersebut kemudian kita ayak dengan menggunakan ayakan granul yang sesuai, yang kita kenal dengan istilah pengayakan basah. Kemudian setelah itu kita lakukan proses pengeringan dengan menggunakan alat pengering, baik itu menggunakan FBD atau food bed dryer maupun menggunakan oven. Nah, setelah dikeringkan sampai dengan kekeringan tertentu, kemudian granul kering tadi kemudian kita ayak kembali. Nah, jadi di sini ada dua kali pengayakan, yaitu pengayakan basah dan juga pengayakan kering, yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Nanti kita akan bahas bagaimana tujuan dari pengayakan basah maupun pengayakan kering ini. Kemudian setelah itu dilakukan penambahan bahan pelicin, bahan penghancur ataupun bahan tambahan yang lainnya. Baru kemudian dilakukan proses pengempaan atau pentabletan. Nah, sehingga kita lihat bagaimana panjangnya proses dari pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini. Ada 7 langkah, paling tidak 7 langkah yang harus kita lalui untuk bisa melaksanakan atau membuat tablet dengan menggunakan metode granulasi basah ini. Nah, jadi proses pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah memerlukan persiapan-persiapan dan langkah-langkah yang cukup panjang. Pada prinsipnya, granul kita dibentuk dengan jalan mengikat serbuk dengan suatu pengikat. Teknik ini membutuhkan larutan, suspensi, atau bubur yang mengandung pengikat yang biasanya ditambahkan ke campuran serbuk. Selain itu, bahan pengikat tersebut juga dapat dimasukkan dalam bentuk kering ke dalam campuran atau cairan, dan cairan dapat ditambahkan sendiri secara terpisah. Jadi ada pula beberapa metode yang kita gunakan dalam proses pembuatan atau pembasahan larutan tadi. Bisa menggunakan pengikat yang dibuat dengan menggunakan bubur seperti itu, atau juga bisa jadi bahan pengikatnya dimasukkan ke dalam campuran, kemudian ditambahkan air atau bahan pengikat dan sebagainya. Nah, cara penambahan bahan pengikat tersebut sangat tergantung pada kelarutan dan komponen campuran. Karena massa yang terbentuk hanya berupa massa yang lembab, bukan massa yang basah seperti halnya dengan pasta, maka pelarut yang ditambahkan tidak boleh berlebihan, sehingga jumlahnya juga harus kita batasi. Nah, larutan tersebut harus bisa terdispersi dengan mudah ke dalam campuran serbuk. Cairan atau pelarut ini memegang peranan yang sangat penting, di mana ada jembatan cairan terbentuk antar partikel, dan kekuatan daya rentang dan ikatan ini akan semakin meningkat bila jumlah cairan yang kita tambahkan juga semakin meningkat. Gaya tegangan permukaan dan tekanan kapiler yang merupakan faktor penting pada awal pembentukan granul serta berpengaruh terhadap kekuatan dari granul yang terbentuk nantinya. Nah, inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai endpoint, ya, titik akhir dari proses granulasi. Karena proses granulasi ini kalau dilakukan secara berlebihan atau overmix, maka bukan granul yang baik yang kita dapatkan, tapi granul yang sangat keras sehingga akhirnya nanti menjadi banyak fines-nya atau banyak serbuk atau banyak bubuk yang kita hasilkan dari proses granulasi ini.
Setelah cairan pengikat ditambahkan, maka campuran dilanjutkan sampai dispersi merata tercapai dan semua bahan pengikat dapat bekerja dengan sempurna. Nah, selama proses granulasi atau pembasahan ini, maka biasanya partikel-partikel atau gumpalan-gumpalan akan mendapatkan tekanan atau gaya konsolidasi dari aksi dari berbagai mesin dan juga tenaga antar partikel. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk menentukan endpoint dari suatu proses granulasi. Jadi lamanya biasanya secara termudah ya untuk menentukan titik akhir dari suatu dengan cara menggenggam. Nah, lamanya waktu granulasi tadi tergantung dari sifat pembasahan, dari campuran serbuk dan cairan pengikat, serta alat atau mesin pengaduk yang kita gunakan. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana kita menentukan endpoint atau akhir dari granulasi ini, nah biasanya kita gunakan dengan cara menekan atau menggenggam massa serbuk dalam telapak tangan begini ya, kita kepal gitu, kemudian kita remukkan dengan tekanan yang cukup dengan menggunakan satu ibu jari. Nah, kalau massa tersebut bisa remuk, maka granulasi biasanya menjadi granul yang baik. Tapi tentunya kan tidak mungkin ya kalau kita misalnya menggunakan mesin super mixer dan sebagainya, kita gunakan genggaman tadi, maka kita sebagai patokannya menggunakan gaya dari atau tenaga dari mesin tadi untuk menentukan endpoint atau titik akhir dari proses granulasi. Yang ini ditandai dengan berapa kilowatt tenaga yang dibutuhkan untuk mengaduk dari granul tadi. Jadi campuran tadi kalau semakin diaduk, maka tenaganya akan semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk mengaduk dari campuran atau partikel tadi. Nah, pada titik itulah yang kita gunakan sebagai akhir dari proses granulasi menggunakan mesin seperti misalnya super mixer dan sebagainya. Mesin pengaduk granul atau mixer granulator dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin granulator berkecepatan tinggi atau high shear granulator dan mesin granulator berkecepatan rendah atau low shear granulator. Masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, serta mekanisme kerja yang berbeda pula. Mesin high shear granulator terdiri dari 3 bagian, yaitu bowl sebagai tempat serbuk atau granul, pengaduk atau blade, mixer atau impeller, dan juga pemotong atau chopper. Impeller berfungsi untuk mengaduk serbuk dan campuran granul, sedangkan chopper berfungsi untuk memotong massa granul menjadi bentuk partikel granul. Bentuk bowl ini umumnya berbentuk mangkok dan silindrik atau konikel. Umumnya impeller juga dapat berputar antara dengan kecepatan 100 sampai 500 rpm. Sedangkan chopper dapat berputar mencapai kecepatan 1000 sampai 3000 rpm. Mesin granulator dengan tipe high shear granulator ini biasanya digunakan untuk tablet-tablet yang dikehendaki cepat larut atau immediate release. Keuntungan mesin ini dibandingkan dengan mesin yang bertipe low shear granulator antara lain adalah waktu pekerjaan yang lebih cepat, penggunaan bahan pengikat yang lebih sedikit, granul yang dihasilkan juga lebih kompak dan dapat digunakan untuk menggranul bahan yang bersifat hidrofobik. Granul yang dihasilkan memiliki ukuran partikel yang lebih seragam serta waktu akhir granulasi yang bisa lebih diprediksi bila kita bandingkan dengan menggunakan low shear granulator. Mesin granulasi bertipe low shear granulator atau mesin granulator berkecepatan lambat dapat dibedakan menjadi 4 macam sesuai dengan jenis pengaduknya, yaitu yang pertama adalah ribbon blender. Umumnya digunakan untuk pengaduk kering atau dry mixer. Namun demikian, sedikit bahan pengikat dapat ditambahkan ke dalam mesin granulator jenis ini. Sehingga contoh dari misalnya pembuatan granulasi effervescent misalnya, tablet effervescent biasanya menggunakan tipe granulator tipe ini. Kenapa? Karena dibutuhkan konsistensi pemasukan dari pengikat yang lebih sedikit. Kemudian tipe yang kedua adalah planetary mixer. Terdiri dari bowl dan agitator atau alat lengan pencampur. Lengan pencampur atau agitator ini yang bentuknya sangat besar terbentuk menyerupai bulatan mangkok dan memungkinkan gerakan pengadukan serbuk dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga adalah sigma blade granulator, merupakan kompresif granulator yang pada umumnya digunakan untuk membuat granul di mana larutan pengikat berbentuk pasta yang kental dan membutuhkan tenaga yang besar supaya bisa digranul. Kemudian yang keempat adalah orbital screw granulator yang umumnya juga digunakan untuk granulasi kering atau dry granulator. Namun demikian mesin ini bisa dilengkapi dengan nozzle yang panjang sepanjang agitator yang dapat berfungsi untuk menyemprotkan cairan pengikat ke dalam campuran serbuk yang diaduk dalam mesin granulator tadi. Granulator dengan menggunakan mesin tipe-tipe low shear granulator ini biasanya digunakan untuk produk atau tablet yang dikehendaki
ikatan yang cukup kuat antar partikel atau antar serbuknya, seperti tablet yang nantinya dimaksudkan untuk sediaan lepas lambat atau slow release, lepas tunda atau delay release, dan juga lepas bertingkat atau multiple release. Jadi masing-masing tipe granulator ini memiliki fungsi atau maksud yang berbeda-beda. Kalau dikehendaki suatu tablet yang mudah cepat larut, cepat diserap oleh tubuh, maka kita bisa gunakan mesin granulator yang berkecepatan tinggi atau high speed granulator. Namun kalau kita kehendaki tablet tadi memiliki ikatan yang kuat antar partikel, sehingga untuk pelepasan bisa kita atur ya, baik itu sediaan lepas lambat, lepas tertunda maupun lepas bertingkat, maka kita gunakan mesin granulator yang bertipe low shear granulator ini. Selain cara tersebut, maka terdapat pula proses granulasi basah dengan menyemprotkan larutan pengikat pada campuran serbuk atau yang kita lebih sering disebut dengan feedback dryer granulation. Ya. Nah, keuntungan dari metode ini adalah aglomerasi dan pengeringan di salah satu unit mesin saja, sehingga kita bisa lakukan proses granulasi sekaligus proses pengeringan, sehingga massa granul bisa cepat tercapai. Sedangkan kesulitan yang dihadapi adalah kecenderungan terjadinya pemisahan bila ada ketidaksesuaian dalam ukuran. Jadi kalau misalnya ukurannya atau berat jenisnya berbeda antar partikel tadi, maka penyampuran akan menjadi lebih sulit. Nah, partikel-partikel pada bahan granul pada permulaan juga cenderung untuk dapat melekat pada filter atau saringan dari mesin FBD tadi, sehingga bisa mengurangi luas permukaan efektif dari saringan. Yang ini menyebabkan hilangnya produk dan mempersulit untuk proses pembersihannya. Nah, ini adalah proses bagaimana proses granulator yang kita gunakan dalam proses pembuatan dengan metode granulasi basah. Selanjutnya adalah proses pengayakan basah. Ya, jadi proses yang berikutnya setelah proses granulasi adalah proses pengayakan basah. Proses granulasi basah mengubah massa lembab menjadi kasar, dan selanjutnya gumpalan-gumpalan granul tadi dilewatkan dalam penggiling atau oscillating granulator yang dilengkapi dengan pengayak berlubang-lubang. Nah, tujuan dari pengayakan basah ini adalah agar granul lebih terkonsolidasi, kemudian meningkatkan banyaknya tempat kontak partikel dan meningkatkan luas permukaan untuk memudahkan proses pengeringan. Jadi proses granulasi basah ini bukan untuk mengatur jumlah partikel atau luas partikel, tetapi digunakan untuk mempermudah proses pengeringan saja. Jadi tidak perlu harus menggunakan ayakan yang terlalu rapat, cukup ayakan yang agak longgar, misalnya mes 12 atau mes 10 yang kita gunakan, supaya tujuan dari pengayakan basah ini adalah untuk memudahkan proses pengeringan. Bahan yang terlalu basah keringnya perlahan-lahan dan akan membentuk gumpalan yang keras yang nantinya menjadi bubuk pada proses penggilingan atau pengayakan kering. Sehingga kita gunakan proses pengayakan basah ini untuk membantu proses pengeringan, sehingga nantinya keringnya rata dan kemudian tidak terbentuk gumpalan-gumpalan dan proses pengeringan. Nah, sedangkan proses pengeringan sendiri diperlukan oleh seluruh cara granulasi basah untuk menghilangkan pelarut yang dipakai pada pembentukan gumpalan-gumpalan dan mengurangi kelembapan sampai pada tingkat yang optimum. Pada proses pengeringan yang memegang peranan sangat penting adalah ikatan antar partikel akibat penggambugan atau rekristalisasi gaya van der Waals. Nah, dimana kalau kita lihat kalau proses granulasi ini, proses pengeringan ini bisa menggunakan mesin yang kita sebut dengan feedback dryer atau FBD, ataupun menggunakan mesin yang lebih sederhana, misalnya oven dan sebagainya. Tapi tentunya kalau penggunaan oven waktunya akan sangat panjang, bisa sampai 12 jam, 16 jam baru kering. Sedangkan yang efektif 1-2 jam menggunakan alat yang kita sebut dengan feedback dryer ini. Proses selanjutnya adalah proses pengayakan kering. Nah, tujuan daripada pengayakan kering ini, nah sekarang ini kita ingin menghasilkan distribusi partikel yang baik. Jadi berbeda dengan pengayakan basah yang dimaksudkan atau bertujuan untuk memudahkan proses pengeringan, tapi untuk pengayakan basah kering ini tujuannya adalah untuk memperoleh distribusi partikel yang baik, sehingga nanti bahan ini mudah memiliki sifat compressibility dan juga sifat alir yang lebih baik. Granul dengan diameter partikel yang besar menyebabkan tablet yang dihasilkan memiliki keragaman bobot yang jelek. Jadi
Kalau partikelnya terlalu besar, maka bisa menyebabkan variasi berat yang lebih tinggi atau keragaman bobot yang jelek. Sedangkan granul yang terlalu halus atau banyak finesnya menyebabkan sifat alir atau waktu alir yang jelek. Nah, jadi inilah mengapa ada persyaratan tentang distribusi partikel ini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita melihat kontrol kualitas dari granul yang kita hasilkan. Yang terutama adalah bagaimana distribusi partikel yang kita hasilkan dari proses granulasi ini. Yang berikutnya adalah metode pembuatan tablet. Ini adalah contoh ya bagaimana proses formulasi dari granul basah yang kita gunakan. Ya, di situ ada proses pencampuran awal di mana itu adalah bahan aktifnya yaitu CTM, kemudian kita tambahkan dengan bahan pengisi dan juga dengan menggunakan bahan pengikat secara internal, konstruk di situ. Kemudian dilakukan proses granulasi basah yaitu penambahan larutan pengikat. Di situ kita gunakan adalah larutan pengikat yang kita gunakan ya. Seperti misalnya konstruk dengan menggunakan purified water sehingga nanti terbentuk pasta kanji. Nah, jadi kita buat kanji, pasta kanji dulu, kemudian kita tambahkan pewarna. Di situ ada uresetatrazin, nah, biasanya adalah warnanya warna kuning ya. Kalau warna CTM biasanya kemudian untuk memudahkan identifikasi kita gunakan warna kuning. Nah, kemudian granulasi pasta kanji ini kita tambahkan ke dalam campuran awal tadi menjadi proses granulasi basah. Nah, ini yang dilakukan di mesin granulator, baik itu yang high shear granulator untuk yang tablet-tablet yang kita kehendaki, untuk fast release maupun menggunakan low shear granulator. Nah, kemudian dilakukan pengayakan basah menggunakan oscillating granulator agar dapat memudahkan proses pengeringan granul. Nah, menggunakan mesin oven maupun menggunakan food bed dryer. Kemudian setelah granul kering dan optimum pada kadar air tertentu, kita lakukan pengayakan kering menggunakan oscillating granulator lagi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan proses memperoleh distribusi partikel yang baik, di mana pabrik tadi tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, sehingga memudahkan untuk menjadi proses tableting nantinya. Nah, kemudian dilakukan pengayakan akhir dengan penambahan pelicin maupun dari penghancur ya, ada mikrosel, ada talak sebagai glidennya dan magnesium sirup sebagai pelincirnya. Nah, sehingga dilakukan proses pencampuran akhir dan akhirnya diperoleh massa yang siap untuk dilakukan proses pengempaan atau pencetakan tablet. Jadi inilah gambaran bagaimana proses pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Selanjutnya adalah pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi kering atau dry granulation. Metode granulasi kering adalah merupakan salah satu metode pembuatan tablet yang efektif, terutama pada dosis yang terlalu tinggi untuk pencetakan langsung, dan obatnya peka terhadap pemanasan, kelembapan ataupun keduanya. Jadi untuk obat-obat yang memiliki sifat alir yang jelek dan memiliki kompresibilitas yang jelek, tapi juga tidak tahan terhadap pemanasan, tidak tahan terhadap kelembapan, maka kita dapat menggunakan metode granulasi kering ini ya. Nah, metode ini banyak digunakan seperti misalnya tablet aspirin atau beberapa multivitamin yang memiliki kecenderungan untuk tidak tahan terhadap pemanasan maupun kelembapan. Nah, pada proses ini komponen tablet tadi dikompakkan dengan menggunakan mesin cetak atau mesin khusus yang disebut dengan roller kompaktor. Ya, digunakan mesin khusus yang menggunakan massa yang kita gunakan ya. Jadi proses granulasi kering ini merupakan dilakukan dengan cara menekan massa serbuk yang tidak berbentuk dengan baik, kemudian digiling dan diayak sehingga memperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Nah, granulasi kering ini juga dapat dilakukan dengan meletakkan massa serbuk di antara mesin roll atau disebut dengan roller kompaktor yang dijalankan secara hidrolik untuk menghasilkan massa padat yang tipis yang selanjutnya kemudian diayak dan digiling sehingga memperoleh granul dengan ukuran yang diinginkan. Nah, metode ini kita bandingkan dengan dua metode yang lain, ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah alat dan ruangan yang lebih sedikit bila kita bandingkan dengan metode granulasi basah. Kemudian yang kedua adalah bahwa metode ini tidak memerlukan bahan pengikat dalam bentuk larutan karena tidak ada proses pembasahan dan tidak ada proses pengeringan. Prosesnya juga lebih cepat karena tidak memerlukan proses pemanasan sehingga biaya produksi juga bisa kita tekan.
Kemudian yang terutama sekali adalah metode ini sangat cocok digunakan untuk obat-obat yang sensitif terhadap kelembapan dan pemanasan, seperti misalnya vitamin E, vitamin C, dan sebagainya, termasuk juga beberapa obat seperti aspirin. Dengan menggunakan metode ini akan dihasilkan produk-produk yang cukup stabil. Kemudian metode ini juga bisa memperbaiki waktu hancur, karena partikel serbuk tadi tidak terikat oleh adanya bahan pengikat, sehingga waktu hancur dari produk ini juga lebih baik dibandingkan dengan metode glossy basah, sehingga tidak ada problem dengan masalah bioavailabilitasnya. Sehingga kalau kita lihat di salah satu keuntungan yang berikutnya adalah memperbaiki kelarutan dan efek bioavailabilitas, karena ikatan antar partikelnya tidak terlalu kuat, sekuat ikatan partikel dari tablet-tablet yang dibuat dengan menggunakan metode glossy basah. Kemudian keuntungan yang lain dari metode ini adalah memperbaiki homogenitas, karena tidak adanya peristiwa migrasi baik itu obat maupun dari bahan pewarna, sehingga metode ini sangat cocok digunakan apabila obat yang dihasilkan tadi terjadi peristiwa migrasi dengan mudah, ya, seperti misalnya vitamin E, vitamin C, kemudian aspirin dan sebagainya. Nah, obat tadi sangat cocok kalau kita granulasi menggunakan metode granulasi kering ini. Namun demikian metode ini juga memiliki kelemahan yang merupakan yang kerugian, ya, terutama karena menggunakan mesin-mesin yang disebut dengan heavy duty mesin, ya. Jadi kerugiannya merupakan mesin heavy duty yang harganya cukup mahal. Jadi untuk mesin-mesin yang berdegradasi ini kita membutuhkan mesin khusus, ya, yang disebut dengan mesin heavy duty, dan ini harganya juga cukup mahal. Kemudian untuk zat warna yang sukar homogen, ya, menjadikan jadi kadang-kadang biasa sih jarang diberi warna, ya, kalau obat-obat yang granulasi kering ini, karena tidak terdispersi, karena akan jadi bintik-bintik yang tidak terdispersi secara merata. Kemudian juga ada kecenderungan menghasilkan partikel yang halus atau fines yang lebih banyak dibandingkan dengan metode granulasi basah, sehingga tabletnya resikonya adalah tabletnya menjadi rapuh atau kurang kuat, dan resiko terjadi kontaminasi silang yang lebih tinggi, ya, cross contamination, karena tabletnya partikelnya halus, mudah terbang kemana-mana, sehingga mudah menjadi mengkontaminasi produk-produk yang lainnya. Sehingga proses dalam pembuatan tablet granulasi kering ini membutuhkan tekanan yang lebih rendah daripada yang di koridor, yang disebut dengan clean koridor. Nah, alat ini, mesin metode ini juga membutuhkan alat atau mesin resonator, yang dimana alat ini tidak bisa digunakan untuk obat yang tidak larut. Nah, ini jadi alat ini tidak bisa digunakan obat yang tidak larut karena kemungkinan hambatan kecepatan disolusi, karena adanya tekanan bisa merubah dari sifat obat, karena ini dipres dengan sangat kuat, sehingga untuk obat-obat yang memiliki sifat amorf, ya, seperti akan bisa merubah sifat amorf daripada zat tadi. Jadi misalnya DL alpha tocopherol. Nah, vitamin E ini harus hati-hati. Karena apa? Karena yang aktif adalah bentuknya DL alpha, ya, bukan gamma alpha dan sebagainya. Nah, ini dalam proses pembuatan obat vitamin E misalnya kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi peristiwa yang menyebabkan berubahnya bahan tadi. Nah, kemudian secara sederhana proses pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi kering ini. Jadi setelah serbuk dicampur, kemudian campuran serbuk tadi ditekan ke dalam die yang besar, ya, dan dikompakkan dengan panas yang permukaan datar. Nah, massa ini disebut dengan massa yang disebut dengan slag atau slugging. Jadi campur semua bahan aktif dan bahan tambahan, yaitu bahan pengisi, pengikat, dan desintegratornya menjadi satu, dicampur semuanya. Nah, kemudian dikompres atau dislugging menggunakan mesin heavy duty. Ya, massa yang terjadi disebut dengan slag, ya, sehingga prosesnya disebut dengan slugging. Slag ini kemudian diayak dan diaduk menggunakan bentuk granul, dan yang daya alirnya lebih seragam dibandingkan dengan serbuk bahan awal tadi. Nah, bila slagnya belum bagus, maka bisa diulang lagi, dislugging ulang. Jadi berkali-kali, mungkin 2-3 kali dislag baru bisa diperoleh massa granul yang baik. Nah, slugging adalah merupakan usaha untuk meningkatkan waktu pencetakan, ya. Proses pencetakan hanya secara kasar sama dengan perpanjangan waktu tinggal selama proses pencetakan dalam mesin tablet.
Nah, bahan yang mengalami 2-3 kali pengompakan maka biasanya ikatannya lebih kuat dan menghasilkan tablet yang lebih bagus. Nah, metode ground securing juga bisa menggunakan alat yang disebut dengan roll compactor. Saya sampaikan ya, alat ini adalah merupakan alat yang cukup besar ya, memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, bahan yang dihasilkan nanti seperti pita ya, seperti di gambar ini, di video ini, dalam waktu 1 jam bisa sampai 500 kg bahan seperti pita bisa dihasilkan. Nah, roll compactor ini ada 2 penggiling yang saling berputar, yang saling berlawanan dengan bantuan tekanan hidrolik pada salah satu penggilingnya. Jadi nanti akan dihasilkan sebuah granul seperti pita yang tipis begitu dan mirip slug ya, kemudian diproses slugging. Nah, selanjutnya pita granul ini kemudian diayak dan dengan ayakan sesuai, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain dan selanjutnya dapat dicetak maupun digempa. Nah, jadi secara sederhana contoh dari formulasinya adalah seperti berikut ya. Campuran awal, jadi ini semua bahan ya. Di situ kebetulan saya contohkan adalah beberapa multivitamin, ada thiamin mononitrat, ada riboflavin, ada pyridoxine HCl, ada nikotinamid dan sebagainya. Nah, bahan-bahan ini, vitamin ini kalau kita gunakan generasi basah akan rusak semuanya dalam proses pembasahan maupun proses pengeringan, sehingga cocok digunakan untuk menggunakan metode yang kita sebut dengan metode generasi kering ini. Nah, ditambah dengan laktos dan juga konstrak, laktos sebagai pengisinya dan konstrak sebagai bahan pengikatnya. Nah, kita lakukan pencampuran, kemudian kita lakukan proses baik itu slugging maupun menggunakan proses roller compacting ya. Nah, setelah menjadi slug atau menjadi roller, menjadi compact, kemudian kita lakukan pengayakan kering dan setelah diayakan kemudian kita tambahkan lubrikan maupun disintegran, yaitu di sini adalah talak sebagai glidernya dan magnesium syarat sebagai lubrikannya. Nah, jadi kita tambahkan di pencampuran akhir selama 5 menit biasanya. Nah, setelah itu diperoleh massa yang siap untuk dicetak yang disebut dengan massa proses pengembangan tablet. Nah, yang metode yang terakhir adalah menggunakan yang disebut dengan metode cetak langsung atau direct compression. Terdapat beberapa bahan yang ini merupakan metode pembuatan yang sangat sederhana ya. Jadi mana pembuatan tablet ini semua campuran bahan atau obat yang kita gunakan termasuk situ adalah bahan pengisi, penghancur, pelincir, semuanya dicampur dan kemudian langsung dicetak. Nah, ini adalah merupakan bentuk yang sangat sederhana ya, di mana beberapa bahan sudah memiliki sifat kompatibilitas dan kompresibilitas atau kemampuan yang bisa dicetak yang tinggi serta memiliki sifat alir yang baik. Nah, bahan-bahan yang bersifat demikian maka proses pembuatan granul tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena ya sudah bagus ya, karena sudah memiliki sifat kompatibilitas yang bagus, sudah memiliki kompresibilitas yang bagus, ya nggak perlu lagi kita lakukan pembuatan granul karena sudah memenuhi persyaratan dari granul. Nah, artinya bahan-bahan tadi bisa kita langsung cetak ya, kita gempa, sehingga disebut dengan metode pembuatan dengan metode gempa langsung atau direct compression. Nah, syarat bahwa campuran tadi dapat dicetak atau digempa adalah memiliki sifat alir yang baik, kompresibilitas yang tinggi, dan memiliki efek lubrikan yang baik pula. Jadi ada 3 syarat ya, memiliki sifat alir yang baik, kompresibilitas yang tinggi, dan memiliki efek lubrikan yang baik. Tentu saja keuntungan dari metode ini adalah lebih ekonomis ya dibandingkan dengan kedua metode yang lain karena prosesnya jauh lebih sederhana. Kemudian tidak ada pengaruh panas maupun kelembapan sebagaimana proses granulasi basah, dan kemudian juga stabilitas produk yang lebih terjamin. Namun demikian ini perlu kita hati-hati karena biasanya kan tidak ada proses pengeringan, tidak ada proses pembasahan, sehingga kan ini juga tidak tahan terhadap pemanasan dan juga terhadap kelembapan. Maka obatnya juga harus hati-hati ya, menggunakan bahan stabilitas karena sangat terpengaruh oleh kelembapan maupun pemanasan. Sehingga kalau saya sih terus terang lebih baik obat yang diproduksi menggunakan granulasi basah. Karena apa? Karena obatnya sendiri sudah tahan terhadap panas, terhadap lembab, sehingga kita yakin bahwa obatnya pun kalau di luar, di konsumen, sudah ada di distribusi, juga pasti akan tahan terhadap panas maupun basah. Nah, sedangkan obat dengan cetak langsung ini sudah kita tahu bahwa obatnya sendiri tidak tahan terhadap pemanasan maupun terhadap kelembapan. Kemudian juga ukuran partikel yang lebih seragam, karena biasanya obat-obat dengan bahan-bahan dengan metode cetak langsung ini juga memiliki ukuran partikel yang lebih seragam. Nah, kerugiannya adalah bahwa perbedaan ukuran partikel dan kerapatan tadi antara obat dengan pengisi dapat menimbulkan
stratifikasi di antara granul yang selanjutnya dapat menimbulkan ketidakseragamnya isi obat di dalam tablet tadi. Kemudian untuk obat-obat yang berdosis besar maka perlu tambahan bahan pengisi sehingga tabletnya justru menjadi lebih besar lagi. Nah, ini yang juga menjadi problem ya, karena obat-obat yang berdosis besar. Contoh misalnya metformin. Metformin adalah salah satu contoh bahan yang dibuat menggunakan cetak langsung karena dia sudah memiliki sifat alir maupun sifat permisivitas yang baik, sehingga maka bahan pengisi tidak perlu banyak bahan pengisi yang kita gunakan. Jadi kalau bahan pengisinya digunakan ada bahan pengisinya, Anda bayangkan kadarnya saja sudah 500 mg, sudah 850 mg. Kalau ditambahkan dengan bahan pengisi lagi, nah sehingga mengapa kadang-kadang metformin ini harganya mahal, karena bahan yang kita gunakan juga adalah merupakan bahan yang sudah mahal juga gitu ya, karena dosisnya sudah besar, sudah 500 mg, mau ditambah bahan pengisi berapa lagi. Nah, seperti itu. Kemudian bahan pengisi yang digunakan juga harus bisa dicetak langsung. Nah, jadi kalaupun ada tambahan bahan pengisi misalnya yang dosisnya kecil, maka perlu ditambahkan bahan pengisi. Nah, bahan pengisi yang bisa dicetak langsung ini harganya biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan pengisi biasa ya. Nah, jadi dalam masalah dalam metode cetak langsung ini ada dua macam, yaitu masalah teknis, yaitu bersifat kita memerlukan bahan yang memiliki sifat alir dan konversibilitas yang baik. Yang kedua juga masalah ekonomis, di mana bahan-bahan yang digunakan biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang digranulasi basah ataupun digranulasi kering. Nah, sehingga bahan tambahan yang diperlukan sifatnya harus bersifat yang disebut dengan filler binder, artinya sebagai bahan pengisi sekaligus juga sebagai bahan pengikat. Nah, ini contohnya adalah beberapa bahan seperti spread dried, kemudian lactose 200 mesh, Star X 1500, N-Compress, Avicel, P101, Deepak, Nupak dan sebagainya. Itulah nama merek-merek dagang yang digunakan sebagai bahan pengisi yang juga memiliki sifat yang sebagai binder atau filler binder ini. Nah, ini adalah contoh formulasi cetak langsung, pembuatan tablet dengan menggunakan cetak langsung. Jadi semua bahan di situ termasuk kalsium. Misalnya contoh adalah saya contohkan bahan yang disebut dengan kalsium laktat ya, yang kita gunakan untuk sebagai kalsium ya. Di situ ada mikrosel sebagai pengisi, Olementhes sebagai perasa, Nipagin, Nipasol, SSG, Aerosil sebagai bahan glidennya, Marvisel sebagai artinya adherenya dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bagaimana bahan-bahan tadi semuanya diayak, dicampur akhir, kemudian ya langsung tinggal dikempa gitu ya. Jadi karena masing-masing sudah memiliki sifat alir yang baik, kompresibilitas yang baik, sehingga semua bahan tadi kemudian tinggal dicampur, ya sudah siap untuk dikempa. Jadi inilah ketiga metode atau cara pembuatan tablet, yaitu metode cetak langsung untuk bahan-bahan yang memiliki compressibility dan waktu alir atau flowability yang baik. Jika bahan tersebut tidak memiliki kedua sifat tersebut, maka diperlukan proses granulasi untuk memperbaiki compressibility dan flowability-nya. Kalau bahan tersebut tidak tahan terhadap kelembapan dan juga pemanasan, maka metode yang paling sesuai adalah menggunakan metode granulasi kering. Nah, tapi kalau bahan tadi tahan terhadap kelembapan dan juga tahan terhadap pemanasan, maka metode granulasi basah adalah metode yang paling cocok yang digunakan untuk menghasilkan bentuk sediaan tablet dengan baik. Supaya kita bisa membuat tablet yang bagus, tentunya diperlukan granul atau serbuk yang bagus pula. Nah, untuk menilai apakah granul yang dihasilkan atau yang kita hasilkan dari berbagai macam metode pembuatan tadi, apakah sudah bagus apa belum, maka perlu ada beberapa parameter yang kita bisa gunakan untuk sebagai parameter pengujian granul yang kita sebut dengan kontrol kualitas granul. Adanya berbagai variabel formulasi dan proses dapat mempengaruhi langkah-langkah dalam proses pembuatan granul tadi. Semua variabel tersebut dapat mempengaruhi karakter dari granul yang kita hasilkan. Oleh karenanya perlu dilakukan metode evaluasi untuk mengukur karakter-karakter dari granul yang tadi supaya dalam upaya untuk memantau kesesuaian granul yang kita pakai dalam membuat sediaan tablet ini. Hal-hal yang perlu dievaluasi untuk menentukan karakter granul antara lain yaitu ukuran dan bentuk partikel, kemudian luas permukaan, kerapatan atau density, kekuatan atau keregasan, sifat mengalir atau waktu alir, dan juga sudut diam atau sudut bearing. Yang pertama kita lakukan adalah bentuk ukuran dan bentuk partikel. Ukuran partikel granul merupakan salah satu parameter kritis dari granul
karena dapat mempengaruhi berat rata-rata granul, berat rata-rata dari tablet, variasi berat tablet, waktu hancur, kerenyahan atau variability, kemudian daya alir dan sebagainya. Juga termasuk kinetika, kecepatan pengeringan pada proses granulasi basah. Nah, sifat-sifat ini sangat dipengaruhi oleh bahan yang kita gunakan serta konsentrasinya, juga peralatan yang dipakai serta kondisi pada saat proses granulasi dilakukan. Bentuk dan ukuran granul ini dapat kita ukur menggunakan alat yang kita sebut dengan mesh analyzer, yaitu sebuah alat yang dilengkapi dengan ayakan bertingkat dari mulai yang paling besar hingga paling kecil atau paling rapat. Kemudian dari hasil pengayakan tadi kemudian kita timbang dan kita hitung prosentase dari masing-masing ukuran partikel tersebut. Suatu granul dikatakan memiliki ukuran partikel yang baik jika ukuran partikel tersebut terdistribusi dengan sempurna atau membentuk suatu kurva distribusi normal dengan jumlah fines atau bubuk yang halus serta partikel yang kasar tidak lebih dari 20% dari total granul yang kita uji. Pengujian yang berikutnya adalah kerapatan atau density. Kerapatan granul dapat mempengaruhi kompresibilitas, porositas tablet, kelarutan, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Granul yang keras dan padat memerlukan kompresi yang lebih besar untuk menghasilkan kohesi ikatan yang kompak dari partikel-partikel tersebut. Beban kompresi yang tinggi sebaliknya mempunyai potensi untuk meningkatkan disintegrasi atau waktu hancur dari tablet dan waktu kelarutan daripada obat tadi. Kerapatan granul atau bulk adalah ukuran yang kita gunakan untuk menyatakan sekumpulan partikel dalam volume tertentu. Nah, persamaan dalam menentukan kerapatan bulk tersebut adalah di mana massa partikel dibagi dengan volume granul. Ini digunakan beberapa cara untuk pengukuran. Salah satu yang paling umum digunakan adalah kita memasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur dengan bantuan sebuah corong, kemudian kita catat volume awal. Kemudian gelas ukur kita ketuk-ketuk sampai tidak terjadi penurunan volume. Dan selanjutnya volume ini kita gunakan untuk menghitung dari kerapatan bulk. Nah, dari hasil perhitungan kerapatan bulk ini sebelum dan sesudah diketuk tadi, maka kita menghitung berapa persen kompresibilitasnya atau C, nilai C-nya, yaitu di mana nilai C ini dari 1 dikurangi dari kerapatan bulk sebelum diketuk, dikurangi dengan kerapatan setelah diketuk, dibagi dengan kerapatan bulk sebelum diketuk, dikalikan 100%. Semakin besar nilai C, maka semakin besar kemampuan suatu granul tadi untuk digempa, karena tidak terjadi penurunan yang tinggi dari volume awal dibandingkan dengan volume akhir setelah diketuk. Dan sebaliknya dengan nilai C yang kecil, maka semakin kecil atau semakin rendah sifat dari bahan tadi untuk bisa digempa. Artinya apa? Artinya banyak sekali sela-sela bahan yang masih bisa disusupi atau di ruang kosong dalam antar partikel tadi, sehingga ini akan menyulitkan dalam proses tableting atau proses pengempaan tablet, sehingga ini adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting, dan dimana biasanya semakin ada nilai di tabel dimana dengan nilai yang semakin besar nilai C-nya atau semakin kecil perbedaan antara volume sebelum dan sesudah tablet proses pengetukan tadi, maka semakin bagus granul tadi, artinya memiliki sifat kompresibilitas yang lebih baik. Yang berikutnya adalah sifat alir atau waktu alir. Sifat alir suatu bahan dihasilkan dari banyak gaya. Partikel-partikel padat akan saling tarik-menarik dan gaya yang bekerja di antara partikel tadi bila berhubungan, terutama gaya permukaan. Terdapat beberapa yang dapat bekerja partikel ini, yaitu antara seperti yang pertama adalah gaya gesekan atau friksi, kemudian gaya tegangan permukaan, yang berikutnya adalah gaya mechanical yang disebabkan oleh karena saling menguncinya partikel yang terbentuk yang tidak teratur, kemudian gaya elektrostatik dan juga gaya kohesi atau gaya van der Waals. Nah, semua gaya tadi dapat mempengaruhi sifat alir dari zat padat. Sifat-sifat granul seperti ukuran partikel, distribusi ukuran partikel, bentuk permukaan, luas permukaan yang juga dapat mempengaruhi dari sifat alir tadi. Terdapat beberapa metode uji yang dilakukan untuk menentukan sifat atau waktu alir ini. Yang umum dilakukan adalah pengukuran sudut diam atau sudut baring dan pengukuran kecepatan pengaliran dalam menggunakan corong. Nah, sudut diam adalah atau sudut bearing adalah merupakan suatu cara yang kita gunakan untuk mengukur berapa ketinggian dari suatu bahan yang kita tuang ke dalam suatu bidang datar. Nah, jadi metode kerucut tegak, kerucut yang kita gunakan menggunakan corong
dijaga ukurnya pada suhu tertentu, ada ketinggian tertentu, kemudian kita buat di atas kertas grafik, diletakkan bidang horizontal. Kemudian granul kita tuang perlahan sampai ke ujung dari corong, dan jari-jari dari tumpukan tadi yang berbentuk kerucut yang kita bisa hitung dengan rumus, yaitu tangan alfa sama dengan H dibagi dengan R, atau alfa adalah merupakan artangan dari H dibagi dengan R, di mana alfa adalah merupakan sudut baring. Bila sudut baring lebih kecil atau sama dengan 30 derajat, artinya menunjukkan bahwa bahan tadi dapat bebas dengan mengalir. Bila sudutnya lebih besar daripada atau sama dengan 40 derajat, maka biasanya daya mengalirnya kurang baik. Sehingga ini adalah merupakan salah satu metode yang kita gunakan untuk mengukur sifat alir dari suatu bahan atau granul yang kita hasilkan. Proses berikutnya adalah pengempaan atau penyetakan tablet itu sendiri. Tablet dibuat dengan jalan mengempa adonan yang mengandung satu atau beberapa obat dengan bahan pengisi pada mesin cetak yang disebut dengan mesin pencetak atau penekan, atau press mesin atau compressing mesin. Mesin pengempa atau pencetak tablet dirancang dengan komponen-komponen dasar seperti adanya hopper, yaitu tempat untuk menyimpan dan memasukkan granulat yang akan dikempa. Kemudian ada die atau dice ya, yang menentukan ukuran dan bentuk tablet. Kalau dalam bahasa Indonesia dice ini disebut dengan lumpang karena tempat untuk mengisi granul yang nantinya akan dikempa. Kemudian punch yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan alu ya, terdiri dari punch atas atau upper punch dan punch bawah atau lower punch untuk mengempa granulat yang terdapat di dalam die tadi, serta jalur cam yang untuk mengatur gerakan dari punch, baik itu punch bawah maupun punch atas. Pencetak tablet dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencetak tunggal yang disebut dengan single punch dan pencetak ganda yang berputar atau kita sebut dengan rotary multi punch system. Pada mesin single punch, pengempaan sepenuhnya dilakukan oleh punch atas, sedangkan punch bawah hanya diam saja. Seperti kalau Anda lihat Pak Pos mencetak perangko ya, mengecap perangko cetok. Nah, itu adalah yang disebut dengan single punch. Kemudian kalau pencetak ganda disebut dengan rotary atau berputar, karena berputarnya bagian kepala dari mesin tablet yang memegang punch atas, dice, dan punch bawah pada tempatnya. Mesin yang kita sebut dengan istilah turret, yaitu meja berputar. Nah, di situ adalah tempat untuk berputarnya baik itu punch, die maupun dari punch bawah pada tempatnya. Nah, proses pentabletan sendiri mungkin secara sederhana dapat kita gambarkan pada seperti berikut ya, di mana granul yang berada di hopper masuk ke dalam kerangka pengisi yang memiliki beberapa kompartemen yang saling berhubungan. Nah, kompartemen-kompartemen ini kemudian menyebarkan granul secara luas untuk menyediakan waktu bagi dice untuk diisi dengan granul. Kemudian turunnya cam yang bagian bawah menuntun punch bawah ke dasar perjalanan yang vertikal. Nah, ini memungkinkan dice untuk diisi secara berlebihan, ya, diisi granul secara berlebihan. Kemudian punch tersebut kemudian kembali melalui cam pengontrol berat yang untuk mengurangi isi dice sampai jumlah yang diinginkan. Dan ada pisau pembersih situ di ujung untuk memindahkan kelebihan granul dan membawanya kembali mengelilingi turret, ya, mengelilingi turret. Mengelilingi turret ke bagian muka dari fitsunya. Jadi setelah pisau pembersih kemudian granulnya disapu, kemudian mengelilingi turret, kemudian masuk lagi ke dalam dice lagi. Nah, selanjutnya punch bawah bergerak dari atas di atas roda pengempa bawah. Bersamaan dengan itu punch atas lewat dari bawah roda pengempa atas. Punch atas bergerak pada jalur tertentu di dalam die, sedangkan punch bawah naik untuk menekan dan memadatkan granul yang ada di dalam die. Untuk mengatur gerakan di atas dari punch bawah, ketinggian roda pengempa yang bagian bawah ini bisa diubah-ubah, ya, bisa diatur jumlahnya, berapa diatur volumenya, diatur beratnya dan sebagainya. Nah, setelah pengempaan punch atas ditarik keluar mengikuti naiknya jalur cam dari punch atas, kemudian punch bawah mengikuti naiknya cam dan membawa tablet yang sudah dicetak tadi sedikit di atas permukaan die. Nah, kemudian tablet akan menabrak atau melanggar pisau pembersih yang dipasang pada bagian muka dan rangka pengisi dari tablet, kemudian meluncur jatuh ke dalam wadah penampungan. Pada saat yang sama, punch bawah kembali masuk ke jalur cam yang menurun dan kemudian diisi lagi oleh granul dan demikian seterusnya sampai kemudian proses pencetakan ini selesai. Nah,
Pada bagian lain dari mesin cetak dirancang untuk mengontrol kegunaan komponen seperti kapasitas, kecepatan, berat, maksimum, dan tekanan atau kompresnya. Nah, komponen-komponen tadi dapat berbeda-beda, tapi pada dasarnya adalah sama. Jadi kalau kita lihat mesin cetak di seluruh dunia dibuat oleh siapapun hampir memiliki karakteristik yang sama ya, seperti ada video pada gambar seperti itu. Nah, output dari suatu mesin tablet ini ditentukan oleh sifat dasar dari rancangannya, yaitu antara lain dari banyaknya rangkaian alat seperti jumlah punch and dice tadi yang kita sudah sebutkan ya. Saya pernah bekerja dalam satu perusahaan di mana memiliki kecepatan sampai 500.000 tablet per jam menggunakan 64 pasang punch dan atas maupun punch dan die. Kemudian juga banyak tempat pengempaan dan juga kecepatan dari pengempaan itu sendiri, di mana kecepatannya akan berbanding biasanya dengan kualitas dari tablet yang kita hasilkan. Semakin cepat tentunya akan tablet yang kita hasilkan akan semakin berisiko untuk tidak memenuhi persyaratan dari syarat dari tablet yang kita inginkan. Untuk memantau kualitas dari produk obat yang kita hasilkan, evaluasi secara kualitatif dan penetapan sifat fisika, kimia maupun bioavailabilitas tablet harus kita lakukan. Ketiga, kelas sifat tersebut memiliki profil stabilitas sendiri ya, tetapi profil stabilitas ini juga dapat saling mempengaruhi. Misalnya apa? Misalnya kerusakan kimia atau terjadi interaksi antar komponen dalam tablet. Maka ini akan juga mempengaruhi dari sifat-sifat fisik tablet itu sendiri dan juga mempengaruhi bioavailabilitas dari si tablet tadi. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan evaluasi atau kontrol kualitas baik sebelum maupun sesudah proses sebelum, selama, dan setelah proses tablet dilakukan. Pemeriksaan sebelum tableting dilakukan terhadap granul yang akan kita cetak, seperti misalnya kualitas formulasi bahan yang kita gunakan, kemudian homogenitas campuran obat dengan bahan tambahan setelah proses pencampuran akhir, serta kualitas granul yaitu meliputi waktu alir atau fluiditas, moisture content atau MC, distribusi ukuran partikel, dan juga kompresibilitas yang sudah kita pelajari di depan tadi. Sementara pemeriksaan selama dan setelah proses tableting antara yaitu pemeriksaan organoleptis atau penampilan umum, kemudian keseragaman kadar zat aktif atau bottom uniformity, kemudian keragaman dari bobot atau weight variation. Selanjutnya yang kita periksa juga adalah kekerasan atau hardness dari tablet tadi, kemudian kerapuhan atau friability-nya, waktu hancur atau disintegration time-nya, serta kecepatan kelarutan atau disolusinya. Nah, kita akan pelajari berikut adalah bagaimana cara pengujian dari tablet yang akan kita hasilkan. Yang pertama adalah pemeriksaan umum, yaitu bahwa pemeriksaan umum ini suatu tablet ini sangat penting sekali. Penilaian umum suatu tablet seperti misalnya identitas visual serta keseluruhan penampilan secara menyeluruh merupakan hal yang sangat penting bagi penerimaan konsumen. Pengontrolan keseragaman antar bahan serta antara tablet satu dengan yang lainnya, serta untuk memantau pembuatan yang bebas dari kesalahan. Pengontrolan penampilan umum tablet melibatkan pengukuran sejumlah perlengkapan seperti misalnya ukuran tablet, bentuk, warna, ada tidaknya bau, rasa, kemudian bentuk permukaan, konsistensi dan cacat fisik, dan kemudian juga tanda-tanda pengenal yang merupakan ciri khas dari si tablet tadi yang juga kita sudah tentukan di dalam proses dalam penetapan organoleptis ini. Nah, ukuran dan bentuk ini juga dapat dituliskan dan dipantau serta dikontrol. Nah, dimensi serta bentuk tablet juga ditentukan oleh peralatan selama proses pengempaan. Ketebalan tablet adalah merupakan satu-satunya variabel dalam dimensi yang berhubungan dengan proses. Jadi kalau misalnya diameter atau panjang atau lebar itu biasanya sudah ditentukan. Yang berbeda adalah di ketebalan tablet. Nah, ketebalan tablet ini bervariasi. Nah, pada variasi inilah yang kita ukur, yaitu ketebalan tablet bervariasi dengan berubahnya dalam pengisian dari dice tadi, dengan distribusi ukuran partikel serta pemadatan campuran partikel yang kita gempa. Dengan berat tablet sementara variasi keadaan punch itu konstan, maka ketebalan tablet dapat bervariasi yang dengan berubahnya beban kompresi, dan ini akan sangat berpengaruh nantinya dalam proses proses pengemasan primer tentunya ya, apabila kita nanti lakukan proses stripping maupun proses terhadap terutama di blistering, karena sangat terpengaruh dari jalur dari ketebalan dari si tablet tadi. Kalau tabletnya tebalnya tidak merata, maka akan menyulitkan dalam proses pengisian ke dalam mesin blister maupun ke dalam mesin strip nantinya.
Kemudian, nah ketebalan tablet ini dapat diatur menggunakan alat mikrometer ya, dapat diukur menggunakan mikrometer maupun dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ketentuannya adalah bahwa perbedaan ketebalan tablet harus kurang dari 5% dari nilai standar. Jadi ketebalan tablet ini harus rata, tidak boleh lebih dari 5% antara satu perbedaan dengan yang lainnya. Dan ketebalan juga harus dikontrol karena tablet yang tebal tidak konsisten akan menyulitkan dalam proses stripping maupun proses blistering. Yang juga yang juga perlu kita lakukan adalah bagaimana yang berikutnya adalah proses keseragaman zat aktif ya, dilakukan pemeriksaan kadar zat aktif sesuai dengan monografi dari masing-masing komponen yang ada di situ. Nah, ini tergantung dari monografinya. Biasanya kita ada beberapa yang dirujuk ya, seperti yang sudah kita pelajari pada bagian pengawasan mutu, bagaimana untuk menentukan pengujian ya. Ada pengujian zat aktif atau disebut dengan menguji, cara kita nguji dengan menguji parameter uji. Nah, jadi kita lakukan validasi. Jadi pemeriksaan keseragaman zat aktif ini atau pengujian zat aktif ini kita lakukan dengan metode uji yang sudah teruji atau sudah tervalidasi. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan keragaman bobot. Nah, jadi kalau zat aktif itu adalah keseragaman ya, content uniformity. Tapi kalau bobot adalah keragaman atau weight variation. Bedanya di mana? Nah, kalau keseragaman yang kita ukur adalah rata-ratanya, berapa rata-rata dari kadar dari si tablet tadi. Kalau keragaman yang kita ukur adalah variasinya, ya keragamannya. Di mana ini dilakukan terhadap pemeriksaan terhadap 20 tablet, dihitung rata-rata dan standar deviasi relatif untuk RSD-nya. Nah, di USP disebutkan bahwa tablet dengan bobot kurang dari 130 mg, maka maksimum RSD yang diperbolehkan adalah 10%. Dengan tablet yang dengan bobot 130 sampai 324 mg, maka RSD yang diperbolehkan adalah maksimum 7,5%. Sedangkan tablet dengan bobot lebih dari 324 mg, RSD adalah 5%. Nah, ini adalah persyaratan dalam pemeriksaan keragaman bobot. Jadi ingat, kalau kadar adalah keseragaman kadar zat aktif, tapi kalau bobot adalah keragaman bobot. Nah, karena yang diukur adalah berbeda. Yang selanjutnya adalah yang kita ukur adalah kekerasan dari tablet atau hardness, yang diperiksa menggunakan alat yang disebut dengan hardness tester ya, yang prinsipnya adalah mengatur tekanan dalam yang dibutuhkan untuk memecahkan satu tablet yang diletakkan dalam alat tersebut. Gunanya adalah untuk mengetahui ketahanan tablet bila mengalami benturan selama proses pengemasan atau transportasi. Nah, suatu tablet yang baik bila memiliki kekerasan tidak kurang dari 4 kg. Tapi sebenarnya kekerasan tablet ini bukanlah satu-satunya indikator absolut dari kekuatan tablet, karena ada beberapa formulasi bila dikembar tablet cenderung menjadi sangat keras dan akan terjadi terbelah atau capping. Nah, sehingga tidak hanya kekerasan yang kita ukur, tapi juga adalah kerapuhan atau variability. Nah, kerapuhan dari suatu tablet ini kita bisa ukur menggunakan alat yang disebut dengan variabilator tester, yaitu prinsipnya dengan mengukur persentase susut berat tablet setelah diputar dalam alat tersebut selama 4 menit. Atau sebenarnya bukan 4 menitnya, tetapi adalah jumlah putarannya, yaitu 100 putaran. Tapi biasanya variabilator ini memiliki kecepatan yaitu 25 rpm atau 25 putaran per menit, sehingga untuk 100 putaran diperlukan waktu 4 menit. Nah, sehingga kemudian kita cek berat bobot tablet sebelum dilakukan proses variability dan setelah variability, di mana yang dipersyaratkan tidak boleh kehilangan atau beratnya tidak boleh lebih besar daripada 0,8%. Jadi variability-nya adalah maksimal 0,8%. Artinya apa? Artinya berat yang susut, yang cuil, dan sebagainya tidak boleh lebih dari 0,8%. Yang berikutnya adalah waktu hancur, yaitu disintegration time atau waktu hancur yang biasa dipersyaratkan di berbagai macam farmakope. Nah, ini ditentukan dengan alat yang disebut dengan disintegration tester atau alat untuk mengukur waktu hancur. Prinsipnya adalah sejumlah tablet, yaitu 6 tablet dimasukkan ke dalam air atau medium lain pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dinaik turunkan dan kemudian diukur waktunya sampai semua tablet menjadi hancur. Jadi yang diukur adalah waktu yang diperlukan untuk menghancurkan atau melarutkan dari tablet tadi. Nah, syaratnya adalah biasa disebutkan di berbagai macam farmakope ya, bahwa untuk
untuk waktu hancur ini selain disebutkan lain, maka tidak boleh lebih dari 15%. Jadi secara umum dikatakan bahwa waktu hancur tablet adalah maksimum 15 menit. Nah, ini adalah waktu rata-rata yang diperlukan oleh suatu tablet untuk bisa hancur apabila terkena dengan cairan tubuh dan sebagainya. Nah, kemudian yang juga menjadi persyaratan juga adalah kecepatan disolusi dan kecepatan kelarutan. Pengujian waktu hancur hanyalah menyatakan waktu yang diperlukan oleh tablet untuk menghancur di bawah kondisi yang ditetapkan, dan lewatnya partikel melalui saringan, misalnya dengan menggunakan MES 10. Tapi uji ini tidak memberikan jaminan bahwa partikel tadi melepaskan bahan obat dalam kecepatan pelarutan yang sebenarnya di dalam tubuh manusia. Padahal kalau kita tahu bahwa laju kelarutan obat tadi berhubungan langsung dengan efikasi kemanjuran suatu obat, maka uji disolusi atau kecepatan kelarutan menjadi uji yang sangat krusial dalam evaluasi dari suatu tablet. Nah, uji disolusi ini dilakukan menggunakan alat yang kita sebut dengan dissolution tester. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengukur laju pelepasan obat pada media air atau media lain yang sesuai. Ada dua metode alat pengujian disolusi ini sendiri, yaitu yang disebut dengan alat pertama yang kita sebut dengan istilah tipe keranjang, ya, bukan mata keranjang ya. Jadi adalah tipe keranjang di mana tablet diletakkan ke dalam keranjang saringan kawat kecil yang diikatkan pada bagian bawah suatu tongkat yang dihubungkan pada sebuah motor yang kecepatannya dapat kita atur. Nah, keranjang ini kemudian dicelupkan ke dalam medium disolusi, kemudian suhu labu dipertahankan pada suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius, kemudian cairan sampel diambil pada selang waktu tertentu untuk menentukan jumlah bahan yang terlarut. Selain itu, selain menggunakan metode keranjang, juga dengan metode pedal atau dayung, ya, sama dengan alat yang pertama, hanya bedanya seperti ini, ya. Jadi kalau gayung dan juga menggunakan pedal, sama-sama menggunakan, kita hitung berapa jumlah obat yang terlarut di dalam media tadi. Nah, berikutnya adalah kita belajar berbagai macam permasalahan dalam selama proses pencetakan ini. Pada proses pengembangan formulasi yang biasa dan pada pembuatan tablet secara rutin, kadang-kadang terjadi berbagai macam permasalahan selama proses pencetakan ini. Kadang-kadang sumber permasalahan tersebut bisa dari formulasinya, ataupun bisa dari peralatan mesin pencetaknya, atau kombinasi dari kedua permasalahan tersebut. Jadi bisa jadi karena masalah mesin maupun dari masalah dari formulasinya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, apa saja masalahnya, sehingga kita bisa mengatasi berbagai macam permasalahan dalam proses pencetakan tadi. Nah, masalah-masalah yang umum yang dihadapi dalam proses pengempaan tablet ini antara yaitu yang pertama adalah binding. Binding adalah merupakan keadaan di mana bahan yang di tablet sebagian melekat pada dies atau matrisnya. Jadi bahan granul tadi melekat pada diesnya sehingga sukar didorong keluar. Penyebab terjadinya peristiwa ini antara yaitu kurangnya lubrikan atau lubrikannya kurang efektif. Jadi kita bisa evaluasi penggunaan lubrikan yang kita gunakan. Atau juga bisa disebabkan karena granul yang terlalu dingin atau bahkan terlalu panas. Nah, ini juga menyebabkan lengketnya bahan tadi atau granul tadi di dalam diesnya atau matrasnya. Kemudian juga kurangnya atau justru malah kurang kering. Ya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya peristiwa binding ini. Atau yang juga bisa menyebabkan binding ini adalah karena diesnya sudah usang. Ya, jadi kalau diesnya sudah usang, ya artinya lubangnya sudah usang, maka akan timbul kerusakan bahan tadi akan melekat di dalam dies tadi, dan ini perlu pemolesan atau bahkan kalau perlu diganti diesnya dengan dies yang baru lagi. Kemudian masalah yang berikutnya kita sebut dengan istilah sticking. Nah, bedanya dengan binding ini adalah kalau binding melekat di dies, sedangkan kalau sticking ini adalah melekat di punch-nya, di alunya, ya. Sticking adalah keadaan di mana sebagian massa tablet melekat pada punch. Penyebab terjadinya peristiwa ini bisa disebabkan karena granul yang terlalu basah, ya, jadi granulnya kurang kering sehingga pada saat dicetak akan menempel sebagian di punch-nya, atau pemanasan yang kurang sempurna. Kemudian bisa juga disebabkan karena tekanan pengempaan yang kurang. Jadi kalau tekanannya kurang, malah justru akan melekat pada di punch-nya. Atau yang sering kejadian adalah punch-nya sudah usang, sudah aus, ya, sehingga perlu dipoles dan atau bahkan perlu diganti.
atau disebabkan karena RH dari ruangan pencetakan yang terlalu tinggi. Nah, ini juga sering terjadi ya, berbagai macam permasalahan ini ya, ini sering terjadi yang kita dialami, apalagi untuk bahan-bahan yang higroskopis seperti misalnya tablet effervescent dan sebagainya. Nah, ini karena bahannya sudah sangat lembab, begitu ruangannya begitu naik, kelembabannya naik, maka pasti akan lengket di dalam pans ini sehingga menyebabkan peristiwa yang disebut dengan sticking. Kemudian masalah dalam proses tablet yang lain adalah disebut dengan capping. Nah, ini yang sangat sering terjadi dialami dalam proses melakukan proses pencetakan tablet ya. Capping adalah keadaan di mana lapisan atas atau bagian bawah dari tablet terbelah sebagian atau seluruhnya. Seperti yang dalam video di intro video ini adalah peristiwa disebut dengan capping. Nah, hal yang dapat terjadi segera setelah keluar dari cetakan atau mungkin beberapa waktu setelah di wadahnya, di wadah penampungan, baru kemudian tabletnya terbelah. Nah, penyebab dari peristiwa ini bisa jadi karena udara yang ikut terkempa ya, jadi ada udara di sela-sela dari granul tadi ikut terkempa sehingga begitu tablet keluar dari cetakan maka udaranya bereaksi dan kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa capping ini. Bisa juga karena terlalu banyak fines ya, terlalu banyak bubuknya. Nah, sehingga yang menyebabkan tablet menjadi rapuh dan akibatnya menyebabkan terjadi peristiwa capping ini. Atau bisa juga karena pengeringan granul yang kurang sempurna atau granul yang terlalu kering. Nah, ini juga menyebabkan peristiwa capping. Atau disebabkan juga karena lubrikan yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, jadi penambahan lubrikan juga dapat menyebabkan peristiwa dari capping ini. Nah, ini adalah merupakan beberapa contoh masalah yang terjadi dalam proses pencetakan. Yang berikutnya adalah mottling. Nah, mottling ini adalah merupakan keadaan di mana terjadi peristiwa yang terjadi warna yang tidak merata pada permukaan tablet. Penyebab dari peristiwa ini antara lain yaitu bahwa obat atau hasil uraian tadi memiliki warna yang berbeda dari bahan tambahan dan tidak tercampur oleh homogen. Dan terjadi migrasi warna juga dalam proses pengeringan granul yang seperti sudah kita sampaikan di episode yang lalu, bahwa pemberian warna ini juga ada risiko terjadinya migrasi warna sehingga terjadi peristiwa mottling ini. Dan atau bahan tambahan tadi berupa larutan yang tidak terbagi menjadi merata. Bisa juga karena larutannya terlalu panas dan juga serbuk yang terlalu dingin. Jadi dalam proses granulasi basah terutama dengan pemberian warna maka harus hati-hati, jangan sampai larutan pewarna yang kita gunakan terlalu panas atau terlalu dingin ya. Jadi ada suhu tertentu yang sudah biasa diatur di CPUB, di batch recordnya ya, di CPB-nya diatur berapa suhu dari larutan granul yang akan kita masukkan ke dalam campuran granul. Kenapa? Karena kalau terlalu panas atau terlalu dingin bisa menyebabkan terjadinya peristiwa mottling ini. Kemudian juga yang juga sering terjadi dan ini merupakan yang sering dialami di industri farmasi adalah peristiwa variasi berat, bobotnya tidak rata ya, yaitu di mana tablet yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan keragaman bobot, yaitu RSD-nya lebih besar daripada persyaratan. Penyebabnya antara lain yaitu distribusi granul yang tidak rata dan granulnya tidak free flowing. Nah, ini yang kenapa sifat tadi yaitu conversibility dan free flowing jadi sangat penting. Kenapa? Karena pada peristiwa proses tableting bisa terjadi peristiwa variasi berat ini yang juga menyebabkan jumlah bahan aktif akan tidak merata antara satu tablet dengan tablet yang lain. Nah, bisa juga karena proses pencampuran yang kurang sempurna atau alat pencampuran yang tidak bagus. Nah, ini juga dapat menyebabkan terjadinya peristiwa variasi berat dan juga akhirnya nanti adalah variasi dari kadar zat aktif di dalam tablet yang kita cetak nantinya. Nah, saya sudah membuat sebuah tabel ya yang yang bisa digunakan teman-teman semua, yang bisa di download di deskripsi. Ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai macam problem ya, seperti capping, chipping, weight variation, soft tableting, hard tablet, disintegration, oil spot, oil smooth, sticking, rock S, permukaannya kasar, permukaannya ada tanda-tanda, ada marknya, kemudian warnanya tidak rata, permukaannya kasar dan sebagainya, terlalu keras, terlalu tipis, terlalu tebal dan sebagainya. Nah, ini adalah problem-problem yang terjadi di proses tableting dan angka-angka ini adalah menunjukkan penyebabnya ya, bisa menjadi ada granulasi yang terlalu kering, granulasi terlalu basah,
tekanan terlalu keras, tekanannya terlalu lunak dan sebagainya. Jadi misalnya peristiwa capping, kita bisa lihat kemungkinan disebabkan karena satu, granulasi yang terlalu kering, kemudian nomor 3 adalah granulasinya yang terlalu keras, jadi tekanannya terlalu keras, terlalu kencang, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa capping. Bisa juga karena kerusakan, damage dari punch atau dice-nya juga dapat menyebabkan terjadinya capping, atau juga mesinnya terlalu kencang, ya, mesin too fast nomor 7 ya. Jadi ini adalah penyebab dari peristiwa atau problem dalam pembuatan pencetakan tablet atau capping, chipping dan sebagainya. Nah, ini dapat Anda download di deskripsi, bisa Anda gunakan sebagai patokan untuk mencari akar permasalahan dari berbagai masalah yang terjadi pada saat kita melakukan proses tableting. Demikianlah teman-teman semua sekilas gambaran tentang bagaimana proses pembuatan tablet di industri farmasi. Tentu saja proses yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari apa yang saya paparkan dalam video ini. Namun paling tidak kita sudah punya gambaran ya, metode-metode pembuatan tablet, bagaimana permasalahannya dan bagaimana pula cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.